Maya Sitohang, pemilik brand My Ulos, melestarikan budaya leluhur melalui pagelaran fashion show kain tenun Batak. Maya Sitohang, pemilik brand My Ulos. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita sulit beraktivitas. Kebetulan kita memiliki My Ulos yang mendesain ulos untuk mengajak masyarakat Batak, khususnya kaula muda, mencintai tenun Batak yang siap pakai, ready to wear pada saat di kantor, arisan, pertemuan, dan lain-lain. Desain pakaian ini bisa digunakan sehari-hari dengan penampilan yang simple, dinamis, dan sederhana. Hal ini dikatakan Maya Sitohang, pemilik brand My Ulos, ketika menggelar fashion show kain tenun Batak bertajuk Toba Dream Culture Week Music, Art, Fashion, and Food untuk melestarikan budaya leluhur. Kamis 3 Juni 2021 di Toba Dream, Jalan Dr. Saharjo nomor 90, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Maya Sitohang, pemilik brand My Ulos, merupakan putri dari almarhum Guntur Sitohang, maestro budaya Batak, yang sejatinya adalah pelatih tortor di berbagai pemuan marga, gereja, dan komunitas lainnya. Dia baru menggeluti busana berornamen etnik Batak ini sejak Mei 2020 setelah tidak bisa melatih tortor karena sulit bertemu orang dalam kegiatan diakibatkan pandemi COVID-19. Saya berpikir, bagaimana ya ke depannya menjalani kehidupan? Saya terlahir dari darah seni. Bapak saya pembuat alat musik seni tradisional Batak, pelatih, dan player. Sementara saya sendiri lebih ke seninya. Saya memiliki seni mendesain fashion, memainkan alat musik, dan manortor. Dari sinilah saya terpikir menggeluti seni etnik tradisional berornamen Batak ini, katanya. Maya Sitohang, pemilik brand My Ulos, sangat berterima kasih kepada Toba Dream yang kebetulan menggelar acara Toba Dream Culture Week dalam seminggu sejak Senin 31 Mei 2021 hingga Sabtu 5 Juni 2021. Terus pihaknya bekerja sama membuat pameran heritage berupa alat musik, pakaian, sepatu, tas, dan lainnya dari ulos etnik Batak. Dia juga memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di mana bisa menyelenggarakan acara perdana ini dengan segala keterbatasan dan modal nekat hanya mengajak kolega dan komunitas di mana dia berorganisasi. Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Erwin TP Lumban Tobing, pemerhati seni budaya Batak, mengatakan bahwa keterlibatannya berpartisipasi dalam pagelaran ini ketika mengunjungi pameran di Toba Dream yang menyajikan pakaian dari bahan tenun ulos Batak. Dia melihat ulos yang bagus dan tertarik dengan pakaian baju, jas, dan jaket dari bahan ulos yang dimodifikasi agar bisa dipakai suatu saat pada berbagai acara resmi. Ketika itu, panitia menyampaikan rencana pagelaran fashion show Batak. Saya lantas bertanya, kenapa bermain setengah-setengah? Kok kurang promosi? Kenapa tidak membuat sebaik mungkin dengan mengundang lebih banyak masyarakat Batak untuk menonton langsung? Dalam waktu singkat, saya diminta berpartisipasi memberikan support, katanya. Maka dia pun langsung bersedia karena sudah pensiun dan ada waktu. Partisipasinya dalam pagelaran ini sekaligus memberi perhatian terhadap pelestarian dan kelangsungan seni budaya Batak. Kalau bukan kita yang melestarikan seni budaya Batak, siapa lagi? Ujar Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Erwin TP Lumban Tobing. Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Erwin
TP Lumbang Tobing, pemerhati seni budaya Batak, menyampaikan bahwa pagelaran fashion show tersebut secara umum cukup bagus, menarik, dan mengagumkan dengan penggunaan sorotan cahaya lampu yang mengesankan. Pagelaran tersebut sangat membanggakan karena memunculkan banyak potensi dari berbagai kalangan. Dalam pagelaran tersebut, beberapa kali Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Erwin TP Lumbang Tobing tampil sebagai model dengan memamerkan pakaian etnik Batak di atas catwalk panggung untuk pertunjukan busana. Bahkan dia pun mengenakan pakaian jaket hasil karya Dekranasda Tapanuli Utara pimpinan Satika Simamora SEMM. Hardoni Sitohang, Rumah Gondangta, ide kreatif fashion show kain tenun Batak, mengatakan bahwa acara fashion show kain tenun Batak ini merupakan ide kreatifnya yang didukung Maya Sitohang, Mai Ulos, dan Heti Sinaga, host of The Miten. Acara ini digelar Mai Ulos bersama Batikta, Dalian Natolu, host of The Miten, Pemuda Batak Bersatu, Rumah Gondangta, dan Toba Dream Gallery. Pada malam yang syarat dengan kain tenun Batak dengan host Hardoni Sitohang ini ditampilkan musik khas Batak berupa gondang Sabangunan dan gondang Hasapi. Selain pagelaran ini dimunculkan lagu-lagu opera, tortor, tumba, dan dimeriahkan fashion show. Acara fashion show kain tenun Batak tersebut dibuka dengan 3 repertoar yang dipersembahkan Rumah Gondangta sebagai tanda bukti kebersamaan pencipta, penguasa hidup, dan umat manusia. Sebanyak 13 kali para model catwalk melakukan parade busana secara bergantian, menunjukkan performance yang cukup apik dengan memamerkan busana berupa pakaian, baju, gaun, jaket, jas, dan ulos berornamen etnik Batak. Satu yang membanggakan dari pagelaran ini di mana Mai Ulos mampu menghadirkan para pengisi acara baik model, penyanyi, penari, dan pemain musik berasal dari lintas generasi, yakni generasi tua, dewasa, hingga generasi milenial dari kalangan mahasiswa, pelajar SMA dan SMP. Berbagai lagu opera dinyanyikan dalam acara tersebut seperti Si Ose Padan dan Nini Tip Tip Sanggar, Harambir Ni Silindung, Alai Adogema, Sengko Sengko, Reggae Tumba, Lelengsai Hupaima, Sidoli Parende, Alatipang, Rambadia, Rodo Ausian Luat Nadao, dan lainnya. Dikumandangkan dengan iringan Jeges Band dan Rubatak Entertainment. Satu yang mencengangkan dan mengharukan pada kesempatan itu ketika Hardoni Sitohang dengan sendu dan syahdu memainkan instrumentalia alat musik tradisional Batak dalam sebuah lagu sebagai Spirit of Tulila. Tulila merupakan alat musik spiritual Batak yang hampir punah, di mana iramanya bagaikan bunyi suara burung yang dipakai sebagai media komunikasi dengan alam dan Tuhan. Melihat perkembangan zaman yang selalu berganti dengan masuknya budaya asing, Rumah Gondangta membuat moto "Ikuti zamanmu, jangan tinggal budayamu". Dalam acara ini terlihat jelas bahwa ternyata apresiasi masyarakat Batak terhadap seni budayanya masih sangat kental. Mereka juga sepakat bahwa opera merupakan perpanjangan agar budaya Batak harus tetap dijaga dan dibangun terus sebagai bukti eksistensi yang melekat bagi jati diri masyarakat Batak. Para hadirin mengatakan acaranya keren. Untuk itu harus bangga menjadi orang Batak. Batak itu keren.
Pada akhir acara, Mai Ulos menyerahkan bunga pangku sebagai ucapan terima kasih kepada Monang Sianipar Toba Dream, diwakilkan putranya Bismarck Sianipar dan Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Erwin TP Lumban Tobing atas dukungan dan partisipasi terhadap pagelaran tersebut. Para hadirin pun manortor diiringi berbagai lagu opera dan mengumandangkan Horas, Horas, Horas Bema Sude. Setelah pagelaran berlangsung sekitar 3 jam, acara pun ditutup dengan bersama-sama menyanyikan lagu Otano Batak. Demikianlah kami sampaikan acara Maya Sitohang, pemilik brand Mai Ulos, melestarikan budaya leluhur melalui pagelaran fashion show kain tenun Batak. Terima kasih dan salam sehat.